Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel kita, teman-teman. Hari ini kita sedang berada di Desa Dondong, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kita berada di sini dalam rangka pengiriman bibit durian. Sekaligus ada beberapa hal yang akan kami diskusikan dan kami eksekusi di sini bersama dengan tim Banyumas Bibit 88, teman-teman. Seperti apa proses kegiatan kita hari ini, ikutin terus videonya, teman-teman ya. Mari. Nah, kita di sini juga ngirim pohon durian, kurang lebih sekitar 7 pohon, dan ada sekam, arang sekam, serta yang lain-lain, teman-teman. Nah, sebelumnya di sini sudah ada tanaman durian ya, teman-teman. Sudah ada tanaman durian, kemudian karena pertumbuhannya agak kurang baik, sehingga ownernya memutuskan untuk mengganti beberapa tanaman yang ada di sini, teman-teman. Nah, mengenai alasan kenapa diganti, nanti akan kita diskusikan bersama dengan kawan-kawan kita yang sudah mulai ada di belakang sana, teman-teman. Nah, ini pola tanamnya sudah seperti ini, namun ada beberapa pohon yang memang secara pertumbuhan tidak bagus ya, bahkan ada beberapa yang tewas begitu, teman-teman. Nah, jadi yang ingin kami share di sini adalah pengalaman yang kami dapatkan di lapangan ya, teman-teman. Karena pada prinsipnya menurut kami tidak ada standar baku dalam merawat pohon durian. Jadi kita butuh penyesuaian di mana lokasi yang akan ditanami, kemudian seperti apa model tanahnya, itulah yang kemudian menentukan seperti apa kita harus melakukan penanamannya, perawatannya, dan pupuk-pupuk apa saja yang diperlukan untuk di lokasi tersebut. Jadi lain lahan, lain pula cara merawatnya, begitu, kira-kira begitu, teman-teman ya. Nah, kami sudah disambut dengan hidangan ala kebun durian ya, teman-teman. Di sini ada singkong goreng ya, Masya Allah tadi enak sekali, ada kopi hitam juga. Nah, ini singkong-singkong seperti inilah yang menurut saya hari-hari ini sudah susah didapat, kayak gitu ya, teman-teman. Itu abang dari kita udah teriak-teriak aja nih. Nah, sekarang juga kebetulan kami sudah bersama dengan ownernya. Pak, izin Pak. Dengan Pak siapa? Pak Dian. Pak Dian ini, teman-teman, beliau ini adalah Pak Dian yang punya kebun ini. Mohon izin Pak, dinas di Polres Cilacap. Iya, di Polresta Cilacap. Nah, ini beliau kebetulan anggota Polresta Cilacap yang masih aktif bertugas, dan sekarang beliau sedang mulai peruntungannya di kebun durian. Pak, ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke customer, Pak, bahwa dari sekian banyak tanaman buah-buahan, kenapa kemudian hati Pak Dian jatuh ke durian? Nah, monggo silakan Pak. Yang jelas cintanya itu saat membuka YouTube-nya Mas Eko. Siap. Dari perkembangannya itu pesat sekali lah. Luar Jadi biasa, saya itu tertarik. Siap. Begitu. Oke, tentunya dengan koleksi bibit yang Masya Allah luar biasa Pak ya, subur-subur. Dan setelah bibitnya datang, barangkali Pak ada tanggapan sesuai atau tidak dengan yang Bapak tonton di video barangkali? Nggih, sesuai harapan. Sesuai harapan nggih? Mantap. Sangat robust, banyak, gemuk. Ya. Dan teman-teman, selain mendapatkan bibit durian yang bagus, belanja bibit di Banyumas 88 itu juga mendapatkan pendampingan Pak. Nggih, jadi kita tidak beli, kita tidak jual kemudian putus begitu, namun kita memberikan pendampingan, kemudian edukasi berdasarkan pengalaman kami Pak. Karena kami menyadari bahwa setiap lokasi itu memiliki karakteristik tanah dan udara serta cuaca yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita harus memperlakukan tanaman itu juga dengan menyesuaikan lokasi yang ada di sekitar. Betul, betul. Makanya saya langsung memesan di bibit 88 Banyumas. Siap. Saya lihat konten-kontennya luar biasa, sangat mengedukatif, sangat bisa mendampingi, konsultasi. Ya. Kami pun harap nggak muluk-muluk, hidup semua lah harapannya. Amin, amin, amin. Dan kami juga mendoakan semoga nanti lahan-lahan yang ada di sekitar ini bisa ditanami durian semua oleh Pak Dian. Amin. Nanti kita promosikan. Siap. Jadi Pak, izin Pak, ini ada beberapa tanaman yang menurut Bapak tadi perlu diganti. Kira-kira itu ada berapa pohon Pak hari ini yang mau diganti Pak? Ada sementara ini baru 7. 7 nggih? Nanti kalau memang bisa lanjut lagi akan kami pesan ke Banyumas 88. Banyumas 88. Nah, biasa. Nah, ini bedanya Pak. Kalau di tempat lain mungkin kalau belanja bibit ya wis beli tok. Tapi kalau di sini ownernya turun tangan sendiri Pak. Luar biasa itu. Itu yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Nah, betul. beliau ini masih muda, tapi
belum tua. Nah, ini izin Pak biar nggak terlalu tegang Pak. Nah, teman-teman, Pak Dian ini sekarang masih aktif berdinas di Polresta Cilacap. Kebetulan ya itu tadi masih aktif dan saya sangat terinspirasi. Nah, harapan saya nih Pak dengan kami membuat konten seperti ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dari berbagai background, katakanlah dari satuan Bapak barangkali, kemudian teman-teman yang lain juga, bahwa ternyata Pak Polisi juga nanam durian. Betul. Jadi teman-teman jangan ragu untuk nanam durian. Setuju. Gitu. Ya, kami mengajak kepada rekan-rekan yang berdinas di Polresta Cilacap, masa depan kita bukan hanya investasi lain, namun tanaman perlu kita lestarikan. Betul. Salah satunya tidak usah jauh-jauh. Di Banyumas, bibit 88 super. Luar biasa. Nah, teman-teman, itu tadi ungkapan dari Pak Dian selaku owner kebun ini, dan harapan kita bisa menginspirasi seluruh teman-teman yang mau nanam durian. Bahwa kita juga ingin menyampaikan Pak, bahwa nanam durian itu sebenarnya bukan hal yang rumit, bukan hal yang sulit, dan kalau ngomongin soal biaya itu juga relatif tidak terlampau mahal Pak. Dan jangan salah lagi bahwa dengan kita menanam durian, maka kita turut serta bersedekah oksigen Pak. Betul. Nah, itu kemudian yang selanjutnya lagi kita juga membantu program pemerintah tentang ketahanan pangan Pak. Masya Allah, luar biasa nih, kita jadi terinspirasi nih. Beliau nih masih muda ya kan, nanam durian, nanti kalau sudah pensiun durian itu udah panen. Nah, gitu. Oke, siap mensubsidi buat di stok ke 88 juga nanti siap. hasilnya. Nah, ini juga Pak, ini juga yang ingin kami sampaikan, bahwa kami bukan hanya menyediakan bibit durian, tapi kami bagaimana menjamin customer kita itu merasa nyaman dengan hasil panennya nanti. Karena kami akan tarik dengan harga yang oke. Oke, dalam hal ini itu sesuai pada saat itu panen. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada kemudian harga jatuh dan lain sebagainya. Kita harga itu berdasarkan kesepakatan. Nah, tentunya ini penting kami sampaikan, karena jangan nanti orang nanam durian bingung mau dijual kemana buahnya. Siap. Nah, itu. Walaupun sejauh ini dari saya lahir sampai hari ini belum pernah nemu durian yang harganya murah Pak, belum pernah. Siap. Nah, itu kan sangat prospek Pak. Tentunya ini ada nilai bisnisnya sangat luar biasa. Nah, seperti itu Pak. Barangkali ada tambahan lagi nih Pak, biar nanti teman-teman juga ikut terinspirasi. Dari teman-teman kreator bibit 88 Banyumas, tetap semangat, sukses selalu. Pokoknya lestarikan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Betul. Khususnya Banyumas Raya. Banyumas Raya. Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga. Ya. Beralih Mas cakep. Kebumen. Kebumen nggak usah jauh-jauh. Siap. Main ke Banyumas, Watu Agung. Watu Agung. Banyumas Tambak, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini. Siap, sama-sama Pak. Mohon doa restu aja kalau sebelah tanah. Insya Allah Pak. Kepegang. Ya. Saya panggil lagi ke sini. Betul. Apalagi rumpun bambu ini Pak, bagus banget buat durian, karena di rumpun-rumpun bambu itu terdapat kandungan nutrisi yang sangat banyak, sehingga ketika ditanami durian maka pertumbuhannya tidak akan lama sudah bisa bertumbuh dengan sangat baik. Nah, kita mau datang dulu ke lokasi yang mau ditanami begitu Pak. Nah, ownernya langsung lo, jarang-jarang nih teman-teman. Kapan lagi ini bukan sedikit banyak, tapi bagaimana tentang perhatian penjual ke customernya. Nah, ini kita keroyok dulu. Luar biasa nih teman-teman. Oke. Luar biasa nih. Kasih dulu Adinda ya kan. Oke. Nah, ini kapan lagi lihat Mas Eko nyangkul kan? Nah, ini nanti Pak, nanti jangan dicangkulin, ini mau dicangkul sendiri Pak. Iya. Mas Eko, kita lagi ngapain di sini di kebun padian nih? Coba dijelasin dulu ya penonton kita nih. Ya, mau upacara ya. Upacara penanaman pohon durian. Ya. Iya. Jadi ya maksudnya bukan untuk menggurui ya Pak ya. Siap. Tapi pendampingan lah. Betul. Karena harapan setiap para pekebun atau petani, harapannya kan tumbuh subur dan berhasil. Betul. Jadi kita mengupayakan nggak hanya jual putus sudah bibitnya laku, itu enggak ya, tapi berusaha untuk memberikan pendampingan supaya nanti tidak mengecewakan seperti itu. Betul. Nah, dari analisa Mas Eko nih tadi nih sudah menganalisa dan ngobrol dengan rerumputan di sini. Nah, kira-kira apa nih faktor yang menyebabkan pohon-pohon di sini ada beberapa yang kurang baik pertumbuhannya, barangkali bisa di-share supaya teman-teman penonton kita nanti tidak terjerumus ke lubang yang sama barangkali. Monggo Mas Eko. Oke, siap. Jadi memang bibit itu menentukan ya. Oh, bibit menentukan. Sangat menentukan untuk pertumbuhan nanti. Siap. Jadi jika kalau mau nanam, apalagi untuk skala kebun,
ya usahakan memilih bibit yang batang-batang muda, Betul. daun sehat. Betul. Jadi nanti kita mengejar dulu untuk masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Jadi kalau biasanya kalau batang-batang tua, menurut kita di lapangan ya, itu pertumbuhannya lambat banget. Stuck, Pak. Oke. Pertumbuhannya stuck. Jadi 2 tahun nanti segitu-gitu aja. Jadi malah Kuntet nanti begitu ya bahasanya. kuntet. Harus Jadi malah stagnan gitu ya. kita buang-buang operasional, buang-buang waktu, ya. itu yang lebih mahal. Betul. Jauh di harga bibit malah sebenarnya. Betul. Jadi pemilihan bibit yang tepat adalah titik awal atau titik start kita menentukan kebun durian itu akan bagus atau tidak begitu ya. Betul. Nah, mengenai bibit durian yang bagus, belinya di mana Mas Eko? Nah, di tukang bibit itu banyak ya. Nggak harus di kita itu enggak. Nah, tukang bibit itu banyak. Oke. Jadi kita ya monggo. Iya, monggo ke siapapun boleh. Boleh. Tapi yang penting pastikan bibitnya bagus. Bibitnya bagus. Dan tanda-tandanya ya tadi. Tondo-tondonya seperti apa nih Mas Eko? Batangnya muda. Daunnya sehat. Oke. Sepil saja. Oke. Ya. Batang Adinda. muda apa gitu Adinda ya. kita nih saat ini. Nah, teman-teman, Mas Eko udah presentasikan barang yang ada di sebelah kita saat ini nih. Ini jenis musangking Mas Eko. Jenis musangking. Kasih dulu Pak Dian nih, mohon izin Pak biar kita musangking ya Pak. Batang-batang muda seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini Mas Eko ya. Batangnya coklat, tidak pecah-pecah dan tidak berpanu. Nah, Oke. Itu biasanya batang-batang muda. Batang-batang muda. Jadi pertumbuhan nanti bongsor Mas Eko ya. Lebih bongsor. Lebih cepat gitu ya. Katakanlah kalau yang pohon tua mungkin ditanam 1 tahun pertumbuhannya belum terlampau signifikan, tapi kalau ini 1 tahun mungkin sudah bikin pangling begitu kira-kira ya. Mas Eko ya? 6 bulan lah. 6 bulan udah bikin pangling ya? Udah bikin pangling. Berarti cepat banget dong Mas Eko. Cepat banget. Berarti kalau misalkan dari pohon segini dengan perawatan yang baik tentunya nanti didampingi begitu, kira-kira sampai dengan dia mengeluarkan bunga pertama di usia berapa tahun Mas Eko? Idealnya sih di 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi rata-rata di usia 3 tahun, bahkan ada yang usia 2,5 tahun sudah mulai berbunga. Tapi ya untuk alangkah baiknya sih dibuangin dulu lah. Dibuang dulu ya. Dulu. Tapi praktek tentang itu nanti mungkin ada di video lain ya. Yang penting kita fokus kita sekarang ini ke pertumbuhan dulu dan pemilihan bibit yang bagus untuk ditanam begitu ya. Seperti itu, Bro. Kayak gitu ya. Kayak gitulah. Nah, berarti hari ini kita sudah ada tutorial penanaman dong? Iya. Nah, penanaman langsung praktek di kebun Pak Dian. Anggota Polresta Cilacap. Masya Allah nih teman-teman. Nih kalau misalkan teman-teman masih ragu ya kayak gitu, semua orang bisa nanam durian, tidak harus luas, tidak harus berhektar-hektar Pak. Di lahan yang sempit juga bisa sepanjang kita mau mengupayakan. Dan sekali lagi kita sampaikan di sini bahwa dengan kita menanam durian banyak hal yang kita dapatkan, salah satunya sedekah oksigen itu tadi Pak. Kemudian bisa menjadi sarana kita untuk healing Pak. Di sela-sela aktivitas di kota yang berhiruk pikuk, kita datang sebentar ke saung di sebelah sana, kita makan goreng ubi dengan kopi hitam yang luar biasa, maka itu sudah bisa memberikan refresh ke pikiran kita teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama teman-teman. Kita akan lihat Mas Eko menanam durian di kebun Pak Dian. Ini sekaligus video ini sekaligus menjadi dokumentasi Pak Dian, mohon izin karena pada 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan dan 3 tahun ke depan ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita nanam di tanggal 30 Agustus 2024. Kapan nanti akan berbuah kita bisa mengingatnya kembali di YouTube-nya Mas Eko. Oke. Karena jejak digital subscribe-nya kita monitor terus. Betul. Jadi nanti teman-teman 3 tahun pasca hari ini seperti apa pohonnya, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan. Amin. Sehingga bisa melihat kembali dan datang kembali ke sini untuk panen durian bersama-sama dengan Pak Dian. Nah, kira-kira seperti itu. Luar biasa. Mari Mas Eko. Siap. Nah, ini seperti apa nih tutorial penanaman durian yang versinya Banyumas Bibit 88 nih? Oke. Gimana Mas? Ya, untuk versi saya sih di sini ya. Ini disclaimer ya teman-teman, cara yang kami lakukan adalah cara yang ada di Banyumas 88. Kita tidak mau menggiring opini teman-teman untuk melakukan cara yang sama seperti ini. Gitu, karena masing-masing orang 1000 teori teman-teman. Betul sekali. Ya kan? Tapi kalau versi saya itu menghindari pupuk kandang ketika awal tanam. Pupuk kandang. Bukan berarti pupuk kandang enggak bagus. Enggak bagus. Tapi bagus, cuman kalau kita memberinya di posisi yang salah itu fatal, menimbulkan masalah nantinya ya. Jadi untuk menghindari nanti terjadinya jamur-jamur, nah, kita untuk awal penanaman hanya menggunakan arang sekam dan kapur dolomit dan buradan. Cukup itu saja. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini arang sekamnya. Pupuk kandang nanti diberikan setelah 1 bulan ya. 1 bulan penanaman. Itu pun harus di atas. Ditabur di atas. Tidak boleh dikubur.
Jangan dikubur. Nah, teman-teman, nah sekali lagi nih teman-teman, saya mesti sampaikan di sini bahwa untuk mendapatkan edukasi seperti ini teman-teman tidak perlu ada biaya tambahan, tidak perlu bayar konsultan segala macam. Ini sudah bisa didapatkan include di harga bibit teman-teman, ya kan? Ini yang nggak bisa didapatkan di penjual bibit lain kayak gitu ya. Jadi Banyumas 88 emang udah paling 88. Kasih lu Adinda, ya kan? Ya mantap nih. Wih mantap. Ini sekamnya begini ya teman-teman ya. Masya Allah teman-teman. Karena di sini tanahnya udah bagus. Rumpun bambu ya. Rumpun bambu ya. Kita nggak bikin lubang karena tanahnya udah gembur. Ya. Tapi kalau untuk penanaman di area persawahan, ya kita sarankan untuk bikin lubang. Betul. Jadi disesuaikan dengan kondisi tanah sekitar tanahnya ya Mas Eko ya. Betul. Tidak bisa serta-merta cara yang sama dilakukan di kebun yang berbeda-beda Mas Eko. Saya rasa seperti itu, Bro. Ya, jadi kita familiar dengan peribahasa lain ladang, lain pula belalang ya kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini paculnya Mas, silakan Mas. Nah, ini ada Mbah sinten, Mbah ngapunten, Mbah? Nggih. Mbah Muji. Nah, Mbah Muji ini nanti yang ngerawat di sini Pak Dian nggih. Bersama dengan Pak Mbah Kasiman. Masya Allah teman-teman, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan karena gini Mbah dan Pak Dian semuanya Bapak-bapak, ketika kebun ini berhasil, maka yang nikmatin hasilnya sudah barang tentu Pak Dian, tetapi yang terangkat nama desanya juga Pak, sehingga nanti oh ternyata di Dondongan ada kebun durian bagus loh gitu. Nah itu ya, jadi nanti akan menjadikan barangkali destinasi wisata baru di Cilacap Pak. Iya kan kayak gitu. Betul, jadi teman-teman banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dengan kita menanam durian. Nah teman-teman, dolomit sudah ditabur, furadan sudah mulai ditabur oleh insektisida pencegahan ulat tanah ya. Ulat tanah, terus kemudian rayap, lalu kemudian juga ada kalau teng mriki napa Mbah? Uret napa namanya? Uret niku tak nggen kula engkuk Mbah. Yang putih, yang kepalanya kuning. Betul nggih. Nanti kalau sudah ada furadan insya Allah nanti dia nggak akan nyerang lagi. Walaupun ada banyak perdebatan tentang furadan Mas Eko, di usia tertentu nanti furadan tidak boleh digunakan lagi karena ada indikasi dia bisa menyerap ke dalam buah, nah, sehingga nanti mungkin pada masa generatif tidak boleh digunakan lagi. 40 hari lah. Oke, teman-teman jangan berlama-lama, Mas Eko mau nyanggul nih. Kalau nyiksa nyong kayak bukan Mas. Ini biar simbolis loh Mas Eko. Iya. Nah, biar ngambilnya agak lama aja Pak D. Cangkul-cangkul terlebih dahulu supaya merata. Ya. Jadi nanamnya itu kalau kami itu nggak dalam. Jadi benar-benar ditangkringin di atas supaya nanti akarnya itu gampang ini Pak, gampang resep gitu kan, gampang menjalar gitu. Ya, lebih dulu tanahnya diurai dulu begitu teman-teman supaya nanti dia tidak keras begitu. Nah, sehingga nanti akar muda itu dia akan mudah menembus kayak gitu. Oke ya, Mas kameramen mungkin di skip dulu. Saya takut nanti saya suruh gotong pula nih ke mobil nih kan udah ya. Kita udahin dulu teman-teman, nanti kita next kalau udah tertanam gitu teman-teman. Mantap. Teman-teman, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh para pemula ya, ini spesial buat pemula ya teman-teman. Mohon izin. Ini juga yang ada di sini. Saya buang dulu rokoknya nanti dimarahin sama netizen. Nah, setelah kita sudah siapkan media penanamannya, tadi sudah ada sekam, kemudian ditabur juga dolomit dan sedikit tadi ditabur juga dengan furadan untuk mengantisipasi rayap dan kawan-kawannya. Baru planter bag kita buka mulai dari bagian bawah teman-teman. Jadi supaya dia tidak apa namanya Mas Eko? Pecah. Biasanya kalau kondisi tanah yang di sini basah, itu rawan banget pecah. Rawan banget. Sehingga harus harus disobek dari bawah. Sobek dari bawah muter. Kawan. Nih Masya Allah teman-teman ya. Inilah keunggulan bibit planter bag. Jadi akarnya tidak ada yang terputus Mas Eko. Betul sekali. Luar biasa. Dan ini bisa dikirim dan tahan dia sampai 6 hari pengiriman, dia masih tetap segar. Kayak gitu. Oke, setelah dicopot dia punya planter bag bagian bawah, kemudian dirangsang ini akar-akarnya yang melingkar harus dipotong dulu Mas Eko ya. Iya, supaya nanti terangsang dan tumbuh lagi. Betul sekali. Masya Allah teman-teman, tutorialnya lengkap sekali. Nah, setelah dicopot seperti ini bagian bawah, selanjutnya bagaimana Mas Eko? Tinggal dipelorotin. Diuruk dulu separuh. Oke. Ya, timbun dulu separuh ya. Ini campurnya Mas, sebelah sini Mas. Jangan lupa Mas. Nah,
Masya Allah teman-teman ya. Ini eksklusif nih teman-teman. Nih kebunnya Pak Dian, semoga berkah ya teman-teman ya. Langsung dieksekusi oleh ownernya Banyumas Bukit 88 dan disaksikan oleh owner dari kebun duriannya Pak Dian teman-teman. Izin Pak, barangkali sudah ada namanya kebun duriannya Pak? Belum ya Pak? Udah ada namanya? Kebun Tribrata. Kebun Tribrata teman-teman, Masya Allah ya. Jadi kebun Tribrata langsung disaksikan oleh ownernya. Lalu yang nanem Mas Eko Banyumas Bukit 88. Nah ini keren itu. Oke, setelah mulai timbul tanda samping, kebun Tribrata nih teman-teman ya. Ingat-ingat, lokasinya ada di Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah teman-teman tuh kalau tahunya kan Cilacap itu kan Nusa Kambangan gitu. Cilacap itu luas teman-teman ya, bukan Nusa Kambangan doang. Ini ada Kesugihan, ada Kroya, kemudian ada juga Nusa Wungu, begitu banyak sekali teman-teman. Terus tinggi busut men. Tinggi busut bagaimana Mas Eko? Karena kan di sini tanahnya agak datar. Oke. Jadi kita minimal itu 60 sampai 80. Jadi tinggi busut itu minimal 60 cm. 60 sampai 80. 60 sampai Jadi, 80 cm. ya udah jadi. Posisi finishnya begitu ya? Nanti kan lama-lama dia ambles. Lama-lama dia akan turun sendiri gitu ya? Betul. Biasa. Pengalaman kita di Indramayu. Ya. Tinggi busut 1,20 meter. Ya. Usia 2 tahun tinggal 60 cm. Tinggi busut 120, Usia 2 tahun 2 tahun udah menjadi 60 cm. 60 cm. Jadi cukup signifikan amblesnya Mas Eko ya? Iya, kalau tanah-tanah begini, tanah gembur, cepet banget. Kita angkat dulu ya. Oke, setelah tadi kita timbun sebagian, baru jangan lupa nanti ininya Ntar dulu. dikasih rangsangan dulu sedikit. Iya. Supaya dia tidak pecah, karena kalau dia pecah nanti. Stroke. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman cara kami menanam pohon durian dengan bibit planter bag. Seperti itu. Untuk lebar busutnya barangkali Mas Eko harus berapa? 1,5 meter lah. Sesuai dengan pohonnya ya? Iya. Nanti untuk lebaran itu mengikuti tajuk daun. Ya. Jangan terlalu lebar, nanti malah takutnya terlalu lembab. Oke. Tentang penyiraman barangkali Mas Eko untuk pohon awal tanam nih yang penting nih masa-masa krusial Mas Eko. Masa-masa krusial dari awal tanam sampai 3 bulan lah biasanya. Awal tanam sampai dengan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ke sana udah tinggal menikmati biasanya. Oke. Jadi saat awal nanam sampai usia 3 bulan itu kalau mau mati ya mati, kalau mau hidup hidup. Jadi 3 bulan itu adalah masa-masa krusial atau masa yang penting ya Mas Eko ya? Masa-masa menentukan. Jadi kalau misalkan dia mau hidup ya dia akan sudah mulai terubus. Kalau dia tidak hidup maka dia akan pingsan juga di sana gitu ya? Pingsan juga. Untuk penyiraman berapa kali? Penyiraman 2 hari sekali lah Pak. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Ya kira-kira kalau di sini kan cuaca nggak terlalu panas karena Betul. sekelilingnya masih ada banyak pepohonan. Ya. Kira-kira 15 sampai 20 liter. 15 sampai dengan 20 liter setiap harinya. Pagi atau sore Mas Eko? 2 hari pagi aja. 2 hari pagi saja. 2 hari sekali. Jadi hari ketiganya ya. Hari ketiga. Iya. Ini kan hari apa? Sekarang hari Jumat. Jumat, Sabtu, hari Minggu nanti nyiram. Sekarang langsung disiram. Sekarang langsung. Oke. Untuk pemupukan Mas Eko? Untuk pemupukan nanti pupuk kimia ya 2 minggu setelah penanaman. 2 minggu setelah tanam baru dimulai dipupuk. Pakai yang mungkin pakai apa nih? Sebutkan aja Mas Eko. Ada TSP. Oke. Terus NPK 1616, terus pakai ZA. ZA-nya tapi 1 bulan 1 kali Pak. Nah, itu nanti kalau untuk pemupukan bisa 2 minggu sekali ataupun ya 1 bulan sekali ya masih bisa lah. Dosisnya Mas Eko? Dosis nanti itu dicampur jadi 1, dosis 2 sendok Pak. 2 sendok makan? 2 sendok makan. Setelah dipupuk wajib langsung disiram. Pasti langsung disiram. Apalagi ini cuacanya lagi kemarau, cuacanya panas. Biasanya nanti kalau nggak langsung disiram, ujung daun itu gosong. Nah, ini penting nih masa momentum penanaman Mas Eko. Ada beberapa keterangan yang atau lebih tepatnya ada konsumen kita juga yang nanya tentang sebetulnya kalau nanam itu bagusan musim kemarau atau musim hujan nih. Nah, ini pertanyaan penting, silakan Mas Eko. Oke, kalau menurut saya sih, menurut saya menurut saya itu bagusan di musim kemarau. Oke. Karena apa? Karena kondisi pH tanah itu stabil. Kelihatan stabil.
tingkat keasaman tanah juga stabil. Betul. Beda kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan biasanya tuh asamnya tinggi, Dinamis gitu ya. pH tanahnya tuh menurun. Betul. Dan juga, nah karena di situ asamnya tinggi, pH tanahnya menurun, sel-sel jamur itu tumbuh. Wah, masya Allah teman-teman ya. Kalau musim Profesor kemarau, Eko nih, masya Allah teman-teman ya. iya, Lanjut Mas. Ya, maju dikit. Jangan dulu, nanti biar Mbah dulu kasih dulu apa kan. Apa maning? Jadi tadi penanaman itu sebaiknya dilakukan di musim kemarau dengan alasan pH tanahnya itu masih normal dan stabil gitu Mas Eko ya. Betul sekali. Tapi Oke. air, kuncinya air. Itu Kuncinya harus di ada air, harus siap Tapi air. kalau nggak ada air, ya jangan nanam dulu. Betul. Harus Nah. air dulu. Oke, teman-teman mungkin saya sedikit tambahin ya. Kenapa kita mesti tanam di musim kemarau? Sebab ketika dia di musim kemarau, sepanjang dia ketersediaan airnya cukup, jadi begitu dia datang musim hujan, akar itu udah ready untuk menghalau air hujan yang begitu banyak Mas Eko. Ya, udah Jadi siap. dia tidak kaget begitu. Kira-kira begitu penjelasan secara sederhananya teman-teman. Terus Dan- untuk penyiraman Oke. ya. Untuk penyiraman usahakan di area dekat pangkal pohon di sini Oke. jangan terlalu basah banget. Jangan terlalu basah banget. Ya di kira-kira sekitaran sinilah. Oke. Kan banyak juga tuh yang menyiram Mhm. sampai mengenang airnya Melebar-melebar gitu ya. sehingga pori-pori tanah itu malah nggak ada, Tertutup. ya, Jadi- jadi rapet. Daya resapnya menjadi berkurang Mas Eko. Akar itu nggak dapat oksigen Akarnya nggak dapat oksigen. karena nggak ada celah atau rongga-rongga tanah Iya. yang bisa dihempas oleh angin ya. Betul. Angin, karena angin itu yang bawa, Anginnya cukup penting berarti ya. angin cukup penting Perannya cukup penting ya Mas Eko ya. untuk bisa bawa oksigen masuk sih Luar tanah. biasa. Luar biasa teman-teman. Oke, saya kira tentang penanaman tadi sudah, kemudian pupuk sudah, lalu insek dan fuminya nih Penyemprotan. penyemprotan. Nah, ini berapa hari nih barangkali Mas Eko? Untuk penyemprotan saya rutin Nggih. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Untuk insek sama fungi, ya. Mereknya bebas mungkin ya. merek bebas, tapi insek ini yang masih jadi soal. Nggih. Itu insek. Insek. Jenis nama merek insek dan bahan aktifnya itu berbeda-beda. Oke. Kalau kayak untuk ngatasin perkutuan, Perkutuan duniawi. kutu putih, Ya. kutu kebul, wereng, kutu wijen, itu yang bahan aktifnya imidacloprid. Imidacloprid. Nah, kalau kayak kelas-kelasnya decis itu biasanya ngatasin wereng, Mereng. terus kutu wijen itu agak susah. Oh, Agak iya, susah. iya, iya. Tergantung hamanya yang ada di tanaman kita tuh apa. Iya. Ya. Kalau untuk kayak belalang lebih ke decis gitu bisa Jadi lah. cukup gitu ya. Bisa cukup. Skor itu Skor fungi, itu Pak. fungisida. Fungi ya. Mm-mm. Jadi kesimpulannya adalah obat-obatan atau insek dan juga fungi yang dilakukan untuk rutinitasnya itu kita harus ketahui kandungan yang terdapat di dalam merek itu tadi Mas Eko ya. Bukan Betul. tentang mereknya tapi tentang kandungannya. bahan Aktifnya apa gitu kira-kira. Jadi harus tepat. Kadang-kadang obat mahal itu tidak menentukan Mas Eko ya. Enggak Ya, menentukan. kayak gitu teman-teman. Fungisida ya kita pakai biasanya tuh antrakol udah cukup lah. Produk dari Bayer, Pak. Itu nanti bisa dicampur sama asam amino. Asam amino. Asam aminonya tuh mereknya dari Ambition. Ambition. Ambition, Yang tulisannya ya. Ambition botolan itu Mas ya. Mm-mm. Nah, sebenarnya kita tidak terafiliasi dengan produk manapun, tapi karena itu biasa kita gunakan di bibitan kita, jadi kita mesti sampaikan ke customer juga kan Mas Eko. Ya biar lebih Biar lebih gampang nyarinya. biar lebih fair gitu kan, maksudnya biar lebih terbuka gitu. Nah, teman-teman, posisi pohon durian sudah mulai terlihat begitu anggun ya teman-teman ya, begitu indahnya, posisinya tinggi sesuai juga dengan namanya teman-teman, The King of Fruit, Sebelah sehingga kanan. dia harus dikasih posisi singgasana yang tinggi Pak. Wah, masalah nih teman-teman, kayaknya mantap banget nih ya Tribrata nih, Tribrata Farm begitu Pak ya. Betul, Tribrata Masya Allah Farm. teman-teman, Tribrata Farm nih, luar biasa teman-teman, punya Pak Dian ini teman-teman, luar biasa. Mas Eko, kalau menemukan tanah-tanah yang seperti ini, kira-kira bagaimana? Apakah bagus atau bagaimana Mas Eko? Wih, sempurna, Bro. Mantap ya? Ini udah kelihatan pH tanah pasti normal ini. Nggak usah dicek-cek gitu Mas Eko ya? Iya, Kayak dipegang aja udah bunyi dia kan? udah bunyi. Aman gitu bunyinya udah. Masya Allah teman-teman. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman, pola pembuatan pola penanaman semi busut ini masuknya Mas Eko ya? Semi Atau full busut malah? Full busut udah. Full busut ya teman-teman ya. Cuma ya kadang-kadang ada yang busut bentuknya kotak Kotak, ya. Terus kalau saya ini lebih ke gunung ya, gunung ya. gunung. Jadi sebenarnya busut itu bukan tentang bulat atau bukan tentang kerucut atau bukan tentang kotak. tinggi Tetapi dia harus dibuat tinggi, lebih tinggi daripada tanah yang ada di sekitar. permukaan. Itulah ya.
itulah definisi busut ya teman-teman. Versi Banyumas Bibit 88. Nah, ini jangan sampai untuk pelebaran iya. bertahap ya, bisa nanti 4 bulan sekali bisa disesuaikan gitu Mas Eko ya? Ya disesuaikan dengan perkembangan pohon lah. Iya. Nah teman-teman, penampakannya sudah mulai kelihatan ya, arahnya mau kemana begitu sudah mulai kelihatan. Dan saya kira dengan kondisi tanaman seperti ini, tanah yang seperti ini, insya Allah Pak nanti pohon bisa tumbuh dengan baik Pak. Gitu. Oke, saya juga pesan nanti kalau bibit 88 saat kecil Lancap, siap, wajib menghubungi saya. Nanti siap. saya kasih oleh-oleh. Luar biasa teman-teman. Sekalian tengok kebunnya. Okay. Dan itu biasa kami lakukan Pak. Okay. Jadi kami kalau ada kunjungan atau melintasi sebuah daerah yang ternyata di situ ada kebun customer kami, maka kami akan sempatkan untuk mampir sekedar untuk menengok tanaman duriannya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi insya Allah Pak, kami bukan hanya menjual bibit, tapi bagaimana kami juga menjalin komunikasi terus-menerus persaudaraan dengan owner kebunnya Pak. Itu yang kami bangun begitu Pak. Siap. Terima kasih. Baik, Mas Eko mungkin gitu dulu ya. Atau ada tambahan? Sudah lah bro, capek. Oke ya, udah capek ya Mas Eko ya, kita mau ngopi-ngopi dulu nanti. Ngopi dulu. Ya teman-teman, saya kira itu tadi obrolan kita dan juga berikut dengan cara penanaman kita di kebunnya Pak Dian, Tribrata Farm di daerah Kesugihan Cilacap teman-teman. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mas Eko kemari dulu, kita kasih closing dulu. Nah sambil seperti ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya Mbah, seperti itu Mbah. Satu itunya satu kayak gitu lah ya. Nggih. Dan 80 cm ada ini. ada ini finishnya malah lebih tinggi dari dataran tanah itu tingginya. ditinggiin Mbah, nggih. Tambahin 1 jengkal dari tanah Pak. Betul. Dan teman-teman, kami tidak ada maksud untuk menggurui atau memberikan, ya pokoknya kami tidak bermaksud keminter gitu Mas Eko ya. Betul Tetapi sekali. kami ingin share bahwa cara ini adalah kami lakukan di berbagai lokasi, tentunya dengan kondisi tanah yang berbeda-beda. Nah kita akan, saya di sebelah sini, Mas Eko di sebelah situ. Nah luar biasa, Tribrata nih, masalah teman-teman. Oke, saya kira itu dulu video kita hari ini. Mas Eko pamit, Pak Dian pamit, Roman Purba pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, kalau saya salam perdurianan duniawi Pak. Okay. Mantap. Mantap. Nah, mantap.